Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Afrida. Saya mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024 IAIN Curug. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PPL 1 PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Marilah sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelasnya, Nak. Silakan Awan, pimpin, Nak. Marilah kawan-kawan kita membaca doa. Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ya, untuk keberkahan kita pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca surat pendek, Nak, yang dipimpin oleh ketua kelas. Alwan, bacakan surat, pimpin kawannya baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Anak-anak, untuk membangun jiwa nasionalis kita semua, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 ayo maju, maju. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita mulai pelajaran.
dengan pelajaran PAI. Sekarang Ibu mau tanya dulu, minggu kemarin kita bahas tentang apa nak? Siapa yang bisa? Iya, pintar. Najwan apa nak? Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Iya, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Maksudnya apa tuh nak? Toleransi. Dengan berbeda agama kita harus saling mendukung, saling menolong. Sekarang minggu ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Buka buku kalian di halaman 55. Pernah ya? Ya, saling kita nyimak buku, kita perhatikan dulu gambar yang di depan. Kalian lihat apa di sini, nak? Perkembangan manusia. Yang pertama, bayi. Terus yang kedua, kanak-kanak. Yang ketiga, remaja atau ya dewasa yang ini. Nomor 4-nya, nomor 5 dewasa. Nomor 6-nya orang tua. Di keenam perkembangan manusia ini kalian ada di mana? Di nomor berapa nak? Nomor 2. Ya, berarti kalian masuk di fase kanak-kanak masih nak ya. Sekarang kita bahas dulu sebelum masuk ke materi. Kita belajar tujuan pembelajaran dulu. Niken baca kena tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Peserta didik Mampu menjelaskan pengertian baling secara bahasa. pinter. Albi nomor 2 nak. Peserta didik mampu Menjelaskan pengertian balik secara Alwan baca kena yang 3 nak. Peserta didik mampu Mengemukakan istilah-istilah penting dalam tanda kedewasaan. Iya. Siska nomor yang keempat. Peserta didik mampu membedakan tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Iya, 5. Siapa 5? Kevia. Ya, udah kelihatan lah ya. Oh, Aidil. Udah kelihatan ibu bacanya. Bersuci bagi seorang yang telah mengalami tanda-tanda kedewasaan. Jadi hari ini kita membahas tentang menyambut usia balik. Nah, sebelum kita mulai ibu bertanya dulu, pertanyaan pematik. Bagaimana cara membedakan laki-laki dan perempuan? Siapa yang tahu? Beda laki-laki dan perempuan. Ya, Alwan, pinter. Bagian laki-laki dipengaruhi oleh hormon Testosteron yang meliputi tubuh, jakun, suara membesar, lebih berotot, pertumbuhan fisik lebih cepat. Iya, ada yang lain nak? Tumbuh jakun, katanya tadi kata Alwan. Suaranya membesar. Terus perubahan fisik. Apalagi selain itu nak, yang lebih sederhana lagi di sekitar kalian, bedakannya. Yang cewek itu berjilbab, yang cowok peci, ya nak? Iya, sederhananya lagi. Yang cowok bersepan, yang cewek pakai rok. Bisa nak ya? Membedakannya. Nomor 2, bagaimana membedakan seorang perempuan dewasa dengan laki-laki dewasa? Yang Alwan bilang tadi nak ya. Sekarang yang perempuannya Alwan. Bagi perempuan meliputi pinggul membesar. Iya. Menstruasi makin merdu. Iya, menstruasi dan suara semakin merdu. Kalau yang laki-laki tadi nak, membedakannya apa nak? Tumbuh jakun, suara semakin membesar. Nah ya, terus apa lagi nak? Badan lebih berotot, ya nak ya. Nah itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, itu tadi apa nak? Ya, yang sederhananya itu, yang dewasa itu suaranya semakin merdu. Apalagi nak? Menstruasi.
Terus apa lagi? Pinggul membesar. Pinggul membesar. Bisa ya? Sekarang balik ke tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ayo, Niken baca dulu nak. Tanda-tanda di papan tulis nak. Tanda-tanda usia balik. 1. Pengertian balik. Balik menurut bahasa apa Ken? Cukup umur Iya, maksudnya mana seseorang telah sampai di tahap kedewasaan. menurut hukum Islam balik apabila seorang telah mengetahui, memahami dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, itu tadi ya. Usia pengertian balik. Balik menurut bahasa sampai atau cukup umur, maksudnya di mana seorang telah sampai di tahapan kedewasaan. Menurut hukum Islam, balik apabila seorang telah mengetahui, memahami dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, itu pengertian balik. Sekarang apa itu taklif? Coba Siska baca nak, taklif itu apa nak? Taklif. Taklif adalah pembedaan atau benda. Mukallaf adalah seorang yang telah memenuhi kriteria untuk menyandang kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi dari Allah sebagai konsekuensi dari beban taklif. Jadi kalau kalian ketika kalian dewasa nak yo, ini lah termasuk taklif. Maksudnya kalian tuh lah sudah memegang beban. Yang pertama beban apa nak? Yang pertama nak, tanggung jawab. Yang kedua apa lagi? Adab yang harus kalian pegang. Apa itu usia balik itu? Nah, apa itu taklif? Apa maksudnya itu adalah pembedaan atau beban? Maksudnya seperti ini. Ketika kalian berumur 0 sampai 6 tahun, sampai 9 tahun, 7 ya, berarti kalau agama kita 7 tahun, kalian itu belum ada kewajiban khusus untuk dibebani untuk mengerjakan sesuatu seperti ibadah, seperti sedekah, seperti apa nak? Hal-hal yang harus kalian pegangi beban. Setelah umur 7 sampai ke 9 tahun sampai seterusnya nak ya, kalian disuruh oleh agama kita untuk mengerjakan sholat. Itu diwajibkan nak ya. Kalau tidak mengerjakan sholat boleh dipukul nak. Kalau kalian tidak mengerjakan sholat terus tidak ngaji nak ya, itu boleh, orang tuanya boleh mukul kalian karena kalian sudah hampir masuk usia balik atau dewasa. Ketika kalian sudah usia dewasa 9 sampai 15 tahun, tanggung jawab itu sudah ada kalian nak, dosa sudah kalian pegang. Kalian tidak mengerjakan sholat, kalian akan menanggung dosanya, sudah dihitung oleh malaikat. Jelas? Sekarang tanda-tanda balik. Apa itu tanda-tanda balik? Najwan. Apa nak? Bacakan nak. Mimpi basah. Menstruasi. Bagi anak perempuan berumur 15 tahun. Iya. Satu dulu, mimpi basah. Sudah belum kalian mimpi basah nak? Belum nak ya? Ya, mimpi basah itu tidak harus orang itu berumur 15 tahun. Ada masa kesuburannya tertentu untuk laki-laki. Mimpi basah itu diutama biasanya laki-laki nak ya. Ciri utamanya itu untuk balik bagi laki-laki mimpi basah. Mimpi yang tidak seharusnya kalian mimpikan, terus keluar ketika
itu dalam posisi tidur. Ketika kalian bangun, kalian seperti pipis di celana, nak ya. Nah, itu termasuk tanda-tanda balir. Yang kedua, haid menstruasi bagi anak perempuan. Nah, sudah belum kalian yang perempuan haid, nak? Belum. Ya, itu tingkat kesuburannya tuh tidak tergantung kelas, nak ya. Kelas apa? Kelas 5 atau kelas 6. Itu ada yang cepat, tapi ada yang belum. Ketika kalian sudah haid, ya, menstruasi, kalian tuh termasuk anak yang sudah usia balik. Nah, ini berusia 15 tahun kata ibu tadi. Tidak harus berusia 15 tahun ya, tapi minimal ketika kalian sudah berusia 15 tahun, kalian belum mimpi basah, belum menstruasi, tapi dalam agama kalian sudah termasuk balik. Ya. Itu tadi ya, mimpi basah adalah kondisi ketika seorang pria mengalami orgasme spontan dan ejakulasi pada saat tidur. Itu bagi laki-laki haid. Nah, itu tadi ya, aliran atau sesuatu yang mengalir. Darah, menurut istilah, darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena penyakit atau karena melahirkan. Nah, itu tanda-tanda balir bagi perempuan. Jadi jangan takut, nak. Kalau yang perempuan ketika kalian keluar darah, ya nak ya. Nah, itu tidak perlu takut. Tidak usah bingung, nak ya. Dikasih tahu orang tua perempuannya bahwa saya sudah masuk usia balik. Nah ya. Jadi jangan nangis. Itu berarti tanda-tanda kalian sudah dewasa. Ngerti, nak? Ya. Biar kalian tidak jenuh. Lihat ibu dulu ya. Tepuk tanda dewasa sama seperti tepuk pramuka. It's breaking dulu kita. Lihat ibu dulu. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Bisa? Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan mimpi basah, ia wajib taat syariat. Ya, semangat ya. Ya, kita terusin lagi ya. Nah, ini kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid berarti sedang berhadas besar. Berarti dia tuh kotor, nak. Ya, kotor maksudnya apa, nak? Dia itu tidak boleh ibadah, ya nak ya. Mandi besar. Nah, kalau kalian dalam keadaan kotor, misalnya untuk laki-laki tadi apa, nak? Mimpi basah. Nah, kalian harus, kalau sudah tidak ada lagi, untuk bagi laki-laki, kalau perempuan haid, kalau darah tidak keluar lagi, nak, ya tidak ada lagi darah, itu artinya kalian sudah mulai bersih. Jadi kalian harus mandi wajib. Yang pertama, menuangkan air semua bagian dengan cara tertentu untuk membersihkan hadas besar. Yaitu ini yang pertama, niat mandi besar. Nawaitu khusulil rafil hadatsil akbaril fardhu lillahi ta'ala. Kalian harus berniat dulu, nak.
Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Yang ketiga, Najwan baca nak, mencuci alat kelamin kemaluan dengan tangan ya, tangan kiri nak ya, bersihkan alat kelamin ini kalian tuh dengan tangan kiri. Yang keempat, Alwan Membersihkan tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya. ya, tadi sudah kita kotori tadi ya, sudah disiram tadi, bersihkan tangan kiri. Kita cuci dulu tangan kiri kita nih nak, dengan tangan kanan dikucek-kucek ya. Ya, terus Niken menyela-nyela, berwuduk dulu, berwuduk. Ya, berwuduk sempurna seperti kita mau sholat. Iya, mau sholat. Coba, apa baik nak? Kita ini dulu, nyanyiin dulu, tepuk wudhu. 1, 2, 3, tepuk wudhu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Iya. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Jadi kita berwuduk dulu ya. Bisa nak? Bisa. Yang 6. Ayo ini Albi. Menyela-nyela rambut. Kepala dengan air, menyiram kepala dengan sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut ya. Jadi kepalanya tuh nak digaruk-garuk nah ya. Dibersih-bersihkan pakai sampo. Menuangkan air seluruh anggota badan. Sudah disampoin, sudah disabuni seluruh badan ya. Terus disiram. Terus ke-8 membasuh kaki. Lihat, terakhir niat mandi lakukan dalam hati dan di awal basuh anggota badan. Jadi niatnya di dalam hati karena ini di dalam kamar mandi. Nah, ini contohnya nak ya, mandi besar ya. Pertama niat, yang kedua apa nak? Cuci tangan. Terus membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Ya, terus berwudu seperti wudu. Nah, itu. Membasuh rambut sampai kulit kepala dengan rata. Membasuh seluruh anggota tubuh. Iya. Gunakan sabun dari sampo agar semakin bersih. Berwuduk kembali seperti wuduk mau sholat. Itu ya nak ya. Kewajiban setelah haid atau mimpi basah. Sekarang larangan bagi orang yang berhadas besar. Larangan bagi orang yang kotor nak. Yang apa? Berdiam diri di masjid, membaca atau menyentuh, menghafal Al-Quran. Tidak boleh batina ya. Yang terakhir tawaf. Jadi kalau kalian sedang berhadas besar, kalian tidak boleh sholat, tidak boleh berdiam di masjid. Berdiam diri masjid ini seperti ihtikaf. Nah, waktu puasa itu kan ada 10 malam terakhir itu orang-orang bermalam di masjid, itu ihtikaf. Itu maksudnya berdiam diri di masjid. Nah, yang ketiga atau menyentuh. Iya. Jadi kalian tidak boleh membaca Al-Quran. Muka mushaf Al-Quran itu tidak boleh dalam keadaan kotor. Yang terakhir, ketika kalian tawaf atau ketika kalian umroh atau haji itu ada tawaf, kalian tidak boleh mengerjakannya karena kalian dalam keadaan kotor. Nah, itu tadi yang tidak boleh. Sekarang yang harus, ketika kalian masuk usia balik, ketika kalian sudah mimpi basah, ketika kalian sudah menstruasi, jadi ada kewajiban nak. Yang pertama, sholat fardu. Sehari ada berapa kali nak? 5 kali. Sholat apa nak? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu jadi kewajiban kamu. Tidak boleh lagi ditunda-tunda atau tidak mengerjakannya. Nah, yang kedua menutup aurat. Ya nak ya.
menutup aurat. Kalau kalian masih kecil dulu nak ya, pakai kaos dalam saja, pakai celana dalam saja. Ketika sudah balik tidak boleh lagi nak ya. Ketika kalian sudah dewasa atau masuk usia balik, pakaian kalian harus sopan. Yang pertama, yang utama lagi nak, ketika kalian sudah dewasa, kebiasaan masih kecil itu tidak bisa lagi dipakai ketika kalian dewasa. Apa contohnya nak? Biasanya ada tetangga atau om kita nak ya, atau orang jauh yang kita kenal. Waktu kecil kita suka dicium-cium nak ya, kiri kanan dicium. Nah ketika sudah balik itu tidak boleh lagi nak. Tidak boleh lagi kalian itu disentuh oleh orang lain. Orang tua kita juga, untuk laki-laki, yang perempuan, orang tua perempuan. Yang perempuan, orang tua laki-laki. Tidak boleh nak peluk-peluknya, tidak boleh lagi nak. Peluk teman-teman kayak masih kecil itu tidak boleh lagi. Cium itu nak nemenian itu kilang-kilang tidak boleh. Yang boleh itu cuma sekedar saja. Yang di luar, ada orang mau pegang-pegang tangan, tidak boleh lagi nak. Kalau kalian sudah masuk usia balik, udah dewasa. Nak coba-coba nak apa namanya nak? Nak meraba-raba nak ya? Tidak boleh lagi nak. Kalau kalian coba aku jenguk dulu tangan kau. Jangan ya nak ya. Dipegang tangan tidak boleh lagi. Dicium tidak boleh lah. Iya, jangan nak ya. Karena kalian sudah balik. Menutup aurat. Jadi Masya Allah subhanallah nak ya, kayak kita nih lah sudah rapi semua, menutup aurat, berjilbab. Bagi perempuan roknya dipanjangin, bajunya sampai ke pergelangan tangan, itu termasuk menutup aurat. Semoga kalian seperti ini sampai dewasa. Yang terakhir, mencari ilmu. Ini menjadi wajib ketika kalian sudah balik atau sudah dewasa. Kalau masih kecil tidak disuruh dimarahi orang tua, ngapa tidak belajar. Waktu masih TK ya kan, tidak dipaksa orang tua nak. Tapi ketika kalian sudah masuk usia sekolah, terus usia dewasa, ternyata di dalam agama itu kalau sudah balik, mencari ilmu itu wajib. Biar kalian biar tercapai cita-cita. Ya, biar tidak dibodohin. Yang pertama tadi apa kata ibu? Kalau kita tahu ilmu nak, kata ibu guru, tidak boleh lagi tangan dipegang-pegang, tidak boleh lagi orang lain itu meraba-raba badan kita, meluk-meluk kita, tidak boleh lah lagi ya. Ngerti sampai sini nak? Ya baiklah anak-anak, sekarang kita membuat proyek peta konsep menyambut usia balik. Yang kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, kerjakan sekarang nak ya. Ibu kasih waktu 10 menit membuat peta konsep menyambut usia balik. Ya, ibu kasih 10 menit ya waktunya ya. Selesai anak-anak? Selesai. Ya, tanda usia balik dalam ilmu biologi sudah selesai kelompok 1. Sekarang kelompok 2 sudah selesai nak? Ya. Kewajiban setelah usia balik sudah selesai. Sudah selesai kelompok 2, kelompok 3 selesai? Selesai. Ya, tanda usia balik dalam fikih Islam. Sekarang kalau sudah selesai, kalian presentasikan ke depan nak. Kalau dari kelompok 1 dulu. Ya, di sini nak. Ya, diperlihatkan dulu pada teman ya. Ini hasil peta konsep kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2. Peta konsep kelompok 2
Silakan nak. Berkarton hitam dengan tulisan putih ya. Ini hasil dari kelompok 2. Bisa dilihat nak? Bisa. Dari kelompok 3. Ayo. Ini peta konsep. Nah, dari kelompok 3 nak ya, berlihatin pada temannya. Ya. Itulah tadi peta konsep dari kelompok 1, 2, dan 3. Ini yang dinamakan proyek nak ya. Proyek yang kita kerjakan di lembar kerja kita, yaitu di mana nak? Di kertas karton. Ya, paham di sini? Ya, sekarang apa refleksi pada hari ini? Kesimpulan dari hari ini. Tanda-tanda baler bagi anak perempuan apa nak? Haid, menstruasi, mimpi basah, berusia 15 tahun. Tanda-tanda baler bagi anak laki-laki, ikhtilam, keluar air, sperma atau mani. Ya, 2 telah berusia 15 tahun. Nah, ini ya pentingnya bagi wajib yang sesuai anjuran Rasulullah. Sangat penting karena berefek pada ibadah kita. Sekarang kuis. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Apa arti balik menurut bahasa? Siapa yang bisa? Balik menurut bahasa. Ayo, siapa yang bisa? Ya, pengertian. Seorang sampai kepada tahap kedewasaan. Ya. Sekarang yang kedua. Kuis yang kedua. Sebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tanda-tanda balik? Iya, menurut ilmu fikih nak. Apa? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, apa nak? Apabila seseorang telah mengetahui, memahami dan mampu membedakan antara yang mana yang baik dan mana yang buruk. Itu menurut ilmu fikih. Yang ketiga. Carilah tanda-tanda balik menurut kalian. 1, umur 15 tahun. Ya. Yang kedua, atau yang B, menstruasi itu bagi anak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang ketiga atau yang C, mimpi basah itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Yang A tadi umur 15 tahun. Itu menurut kalian sudah usia balik, biarpun belum dalam keadaan mimpi basah atau belum pernah haid, itulah termasuk balik belum? Balik bukan? Balik. Jadi ketika kalian sudah berumur 15 tahun, kalian tidak mengalami yang kita baca tadi, berarti kalian sudah balik. Ya, untuk materi selanjutnya kita sambung lagi di minggu depan. Sekarang Ibu bagikan LKPD ini, kalian kerjakan di sini sekarang. Dibagikan ya. Ya, kakek.
Kertas diskusinya bisa dikumpul di depan, Nak. Situ ya. Dikumpul, Nak, kertas diskusinya. Selesai, Nana? Selesai. Kumpul ya. Lembar LKPD-nya dikumpul dulu sini. Sini, Nak. Sini, Nak. Sini. Ya. Sini. Ya sini Patir, kumpul, Nak. Ya, sekarang LKPD-nya sudah diisi. Nah, inilah akhir pelajaran kita hari ini, Nak ya. Dan lihat di buku cetak kalian halaman. Lihat di halaman buka halaman 73, Nak ya. Di situ ada soal. Kalian kerjakan di rumah sebagai PR. Ya, PR di rumah ya. Ya, kita tutup materi kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekarang Alwan pimpin kawan-kawannya untuk berdoa sebelum pulang. Kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna amanu ya, siap. Siap. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.